Seperti biasanya Bapak Yanto akan lanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari opor ayam. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendistribusikan para leluhur Dou di kuno kepada ras terkuat di kota Juxi. Sementara itu untuk para leluhur yang tersisa Xiaoyan pada saat ini akan mendistribusikannya kepada Xiao Mansion. Setelah mengatur semua ini Xiaoyan memiliki harapan yang tinggi, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus segera bergegas. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus menemukan tempat baru untuk Xiaoyan mulai meningkatkan kembali kekuatannya. Hal itu dikarenakan pada saat ini energi di benua Dou benar-benar tidak cukup untuk membuat Xiaoyan meningkatkan kekuatannya. Jika Xiaoyan pada saat ini masih terus berlatih di benua Dou maka menurut kecepatan kultivasi normal seperti itu, Xiaoyan tidak akan pernah bisa mengejar jejak dari alam Dewa Darah. Bukankah dengan begitu bahkan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan alam Dewa Darah? Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera menekan emosinya. Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik kepada semua orang yang tersisa dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka semua dapat tinggal di klan Xiao terlebih dahulu. Semua yang mereka butuhkan klan Xiao akan memperlakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Bagaimana menurut para senior mengenai ide Xiaoyan pada saat ini? Xiaoyan sepenuhnya menghormati pendapat yang akan dikeluarkan oleh para senior. Menanggapi hal tersebut pada saat ini salah satu alkemis pun pada akhirnya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa semuanya akan berjalan dengan baik jika mereka semua mengikuti pengaturan dari penguasa dunia, tetapi alangkah baiknya pada saat ini jika mereka bisa membangun aula alkemis sesuai keinginan mereka. Secara alami sosok alkemis ini sepertinya mewakili upaya bersama dari semua yang ada. Sementara itu di sisi lain pada saat ini salah seorang yang merupakan pembuat armor segera mulai berbicara. Dirinya berkata mereka juga akan mematuhi pengaturan dari penguasa dunia. Membuat senjata dan alat pertahanan sangat rumit dan membutuhkan banyak material, tetapi dirinya tidak tahu apakah penguasa dunia pada saat ini akan nyaman untuk menyediakan hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari apa yang mereka ucapkan ini adalah sebuah kebenaran. Xiaoyan pada akhirnya berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir, tempat tersebut akan dibangun sesuai dengan keinginan masing-masing, mereka secara pribadi dapat membimbing kultivasi dan Xiaoyan pasti akan memuaskan mereka semua. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya mengangguk dengan puas. Benua Dou pada saat ini benar-benar akan segera memasuki era yang baru. Pada periode kali ini semua orang di benua Dou akan memasuki kondisi kultivasi yang gila. Setelah membahas permasalahan sisa ini pada akhirnya Xiaoyan segera memimpin semua orang menjauhi klan iblis dan pergi ke klan Xiao. Setelah semua orang diatur dengan benar Xiaoyan pada saat ini mulai berpikir tentang cara untuk membuka segel 3000 jalan. Xiaoyan pada akhirnya berdiri di sebuah tempat dan segera berteriak ke arah langit. Xiaoyan berteriak memanggil nama dari senior Xiao Wutian. Junior pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Bisakah senior keluar dan menemui Xiaoyan pada saat ini? Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menangkupkan tinjunya, adegan di hadapan Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan kembali datang ke paviliun batu. Xiao Wutian pada saat ini sudah berada di sana hingga pada akhirnya Xiaoyan pun segera duduk. Keduanya membuka pembicaraan dengan pembukaan yang santai hingga pada akhirnya menjadi semakin serius. Xiao Wutian pada saat ini memuji Xiaoyan bahwa Xiaoyan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin berterima kasih kepada senior atas saran dan bantuannya sepanjang jalan. Jika Xiaoyan seorang diri Xiaoyan pasti tidak akan bisa menyelesaikan hal tersebut. Setidaknya meskipun Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut hal itu tidak akan berjalan dengan mudah. Xiao Wutian pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong sebelum akhirnya dirinya lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak pantas untuk pujian seperti ini.
Xiao Yan telah melakukan semuanya sendiri, oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh pamer kepada leluhurnya. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan datang kepada senior kali ini untuk bertanya apakah 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Doudi dapat muncul kembali. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Wutian pun merenung sejenak. Dirinya lanjut berkata bahwa 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Doudi memang dapat ditemukan, tetapi konsekuensinya mungkin pada saat ini berada di alam Dewa Darah. Jika begitu permasalahannya menurut Xiao Yan, apakah pada saat ini benua Doudi mampu untuk melawan alam Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini menghela nafas dan berkata memang dari perspektif benua Doudi pada saat ini mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi jika 3000 jalan Tao ini tidak dapat dibuka kembali, apakah benua Doudi masih memiliki masa depan? Xiao Yan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh dan sekarang Xiao Yan semakin membenci alam Dewa Darah. Xiao Yan pada akhirnya merenung dan tanpa sadar bergumam apakah benar-benar tidak ada cara lain. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar bersungguh-sungguh, Xiao Wutian pun merasakan prihatin di dalam hatinya. Xiao Wutian pun menggelengkan kepalanya dan berkata sangat jarang melihat Xiao Yan begitu berdedikasi pada benua Doudi. Dirinya pada saat ini memiliki solusi lain, tetapi metode ini mengharuskan Xiao Yan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Jika tidak maka benua Doudi pada saat itu benar-benar akan dalam kondisi yang bahaya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya tersenyum. Xiao Yan lanjut bertanya agar senior pada saat ini memberitahu Xiao Yan apa yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Wutian tersenyum dan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka mulutnya. Dirinya berkata sekarang kekuatan di benua Doudi tidak lagi menjadi ancaman bagi alam Dewa Darah. Faktanya bukan tidak mungkin untuk membatalkan segel dari 3000 jalan, tetapi untuk berjaga-jaga jika alam Dewa Darah menemukannya maka itu akan berakhir. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Wutian pada saat ini. Xiao Wutian lanjut menjelaskan bahwa setelah mengungkap 3000 jalan tidak akan ada masalah dalam waktu yang singkat, tetapi dirinya menduga bahwa alam Dewa Darah masih akan memantau setiap gerakan di benua Doudi. Monster darah sebelumnya cukup untuk membuktikan bahwa jika ada banyak makhluk Dosian yang bertarung di benua Doudi, masih belum dapat dipastikan apakah orang-orang dari alam Dewa Darah akan mengambil tindakan. Jika alam Dewa Darah mengetahui hal tersebut maka benua Doudi benar-benar akan dicekik oleh mereka, mungkin bahkan benua Doudi akan diasingkan sampai seluruh dunia menjadi tidak bernyawa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan sangat menyadari keseriusan situasi ini, tetapi pada saat ini Xiao Yan masih belum mengerti semua yang dimaksud oleh leluhur Xiao Wutian. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini masih belum mengerti maksud leluhur. Bagaimana mungkin alam Dewa Darah pada saat ini tidak berani datang dan menyerang benua Doudi? Xiao Wutian pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya segera berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan harus berpartisipasi di dalam kompetisi. Pada saat itu Xiao Yan akan mewakili benua Doudi dan tampil dalam kompetisi. Begitu Xiao Yan mendapatkan peringkat yang bagus maka Xiao Yan akan disukai oleh beberapa orang yang berasal dari alam yang lebih kuat. Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan menemukan pendukung atau bahkan aliansi sementara. Jika pada saatnya itu tiba maka bahkan alam Dewa Darah tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar perkataan dari Xiao Wutian pada saat ini Xiao Yan masih terus bertanya kompetisi macam apakah itu? Siapakah lawannya dan di manakah Xiao Yan akan berpartisipasi? Xiao Wutian pada akhirnya segera lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu adalah kontes 10.000 alam. Untuk lawannya bisa merupakan seorang Dosian atau bahkan lebih tinggi. Di puluhan ribu alam ini ada monster di mana-mana dan ada banyak jenius yang lebih jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun kemungkinan untuk Xiao Yan menghubungi mereka di levelnya Xiao Yan saat ini sangatlah kecil. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Wutian, Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya.
Mata Xiao Yan pada saat ini juga menunjukkan tekad. Dengan karakter Xiao Yan tentu saja dirinya tidak akan mundur setelah mendengar orang-orang yang disebutkan oleh Xiao Wutian. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan bersedia untuk berpartisipasi, tidak peduli siapa lawannya atau tingkat kekuatan apa mereka, untuk benua Dodi, untuk orang-orang yang ingin Xiao Yan lindungi, Xiao Yan bersedia untuk pergi. Jawaban tegas Xiao Yan ini seketika benar-benar membuat Xiao Wutian sangat terkejut. Xiao Wutian pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan tampaknya sudah menyadari resiko tersebut. Xiao Yan mungkin pada saat ini merupakan eksistensi tertinggi yang berada di benua Dodi, tetapi setelah Xiao Yan keluar, Xiao Yan benar-benar bukanlah apa-apa dan Xiao Yan akan mati kapan saja ditekan oleh mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata, apakah senior pada saat ini bercanda? Xiao Yan mungkin bisa hidup dengan aman di benua Dodi, tetapi sekarang benua Dodi benar-benar sangat lemah, tidak ada yang tahu kapankah benua Dodi benar-benar akan diserang. Oleh karena itu daripada hidup dalam ketakutan di sini, lebih baik Xiao Yan benar-benar bertarung langsung di arena. Terlebih lagi perseteruan darah benua Dodi juga harus segera dibalaskan. Xiao Wutian pun menatap ke arah Xiao Yan dengan kilatan kekaguman di matanya. Dirinya berkata bahwa keyakinan dan kerja keras adalah hal yang baik. Sangat jarang dirinya melihat Xiao Yan pada saat ini masih mempertahankan antusiasme yang begitu besar. Namun begitu Xiao Yan melangkah keluar dari jalan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Apakah Xiao Yan berhasil hidup atau mati, benua Dodi benar-benar akan bersama dengan Xiao Yan, baik makmur ataupun hancur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan berpikir Xiao Yan bisa menjadi lebih kuat dan Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Xiao Wutian pada akhirnya tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Xiao Yan bisa dipromosikan ke Dosian hanya dalam waktu sesingkat itu, dan apa yang telah Xiao Yan tunjukkan tidak hanya sederhana kelihatannya. Sekarang Xiao Yan telah terbangun dan Xiao Yan bersiap untuk berangkat. Oleh karena itu dirinya akan memperlihatkan Xiao Yan peta laut bintang yang menandakan perkiraan posisi beberapa alam. Setelah dirinya mengucapkan hal tersebut, pada saat ini ada gambaran peta yang berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Wutian pun menunjukkan beberapa wilayah dan segera menjelaskannya kepada Xiao Yan. Perhentian pertama Xiao Yan adalah pergi ke bintang Hongmeng. Hanya di sini Xiao Yan dapat memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Setelah itu Xiao Yan akan mengetahui proses spesifiknya di masa depan. Jarak untuk menuju ke bintang Hongmeng ini membutuhkan waktu sekitar 2000 tahun. Tetapi akan ada lubang cacing yang dapat mempersingkat waktu, tetapi hal itu membetulkan beberapa biaya. Biaya ini seperti beberapa sumber daya termasuk juga origin kipil. Xiao Yan pun mengangguk mendengar perkataan Xiao Wutian ini. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki puluhan ribu origin kipil di tangannya. Xiao Yan pun terus melihat peta dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali bertanya. Xiao Yan bertanya berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi. Xiao Wutian pada akhirnya segera menjelaskan seharusnya itu akan dimulai dalam waktu 500 tahun. Sebuah kompetisi diadakan setiap 10.000 tahun, oleh karena itu waktunya pada saat ini sedikit mepet. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya sontak berdiri dan menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Xiao Wutian. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pada saat ini waktunya memang sangatlah ketat, tetapi jika Xiao Yan pada saat ini meninggalkan benua Dodi, Xiao Yan khawatir akan merepotkan senior untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan juga pasti akan memenuhi harapan dari semua orang demi keberlangsungan hidup di benua Dodi. Menanggapi hal tersebut Xiao Wutian pun mengangguk dan kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak akan campur tangan dalam pengembangan dari benua Dodi, tetapi dirinya juga tidak akan pernah berdiam diri jika ada inovasi asing yang masuk ke benua Dodi. Selain itu Xiao Yan juga telah mengeluarkan kekuatan yang telah disembunyikan di benua Dodi. Dengan begitu area ini akan sangat baik-baik saja untuk saat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya.
Sementara itu Xiao Wutian pada saat ini segera kembali berbicara. Xiao Wutian berkata bahwa dirinya tidak akan memberitahu Xiao Yan terlalu banyak hal. Dirinya berharap Xiao Yan akan mendapatkan apa yang dirinya inginkan dan selalu sukses. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera mengulurkan tangannya dan pada saat ini 3 buah kantung segera keluar. Xiao Wutian pun segera menjelaskan bahwa di antara ketiga tas ini salah satunya berisi 1.000.000 pil ki abadi, seharusnya cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan perjalanan melalui Gua Cacing Laut Bintang, sementara itu satu di antara yang lainnya adalah perjalanan luar angkasa dan jika Xiao Yan bertemu musuh yang benar-benar tidak tertahankan, itu dapat membawa Xiao Yan pergi dalam sekejap dan hal itu tidak akan meninggalkan aura. Dengan begitu keberadaan Xiao Yan benar-benar tidak akan dapat dilacak oleh musuh, sementara itu yang ketiga memiliki kekuatan pukulan penuh dari Xiao Wutian, jika Xiao Yan berhadapan dengan musuh yang berada di bawah Do Xian tentu saja itu akan langsung membunuhnya. Xiao Wutian pada akhirnya segera menyerahkan hal tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan saat ini sedikit tersentuh hingga pada akhirnya menerima pemberian dari leluhur Xiao Wutian. Xiao Yan pun kembali menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera berterima kasih atas bantuan dari leluhur Xiao Wutian. Leluhur Xiao Wutian pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya segera melambaikan jubah lengan bajunya. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera kembali ke tempat aslinya. Setelah Xiao Yan kembali ke klan Xiao pada saat Xiao Yan mulai merencanakan urusannya, Xiao Yan pada saat ini berpikir siapakah yang akan mengelola klan Xiao di Xiao Mansion. Pada akhirnya Xiao Yan merasa bahwa Qian Lao adalah pilihan yang terbaik, dirinya tidak hanya memiliki presisi di antara para leluhur ini tetapi juga sangat kuat, oleh karena itu dirinya paling cocok untuk bertindak sebagai agen dan mengurus klan Xiao, terlebih lagi ada juga Le Shaolong di Xiao Mansion dan dirinya pasti akan bisa membantu Qian Lao. Meskipun kekuatan dari Le Shaolong tidak kuat tetapi posisinya di Xiao Mansion masih sangat penting, pikirannya sangat cerdas dan juga dirinya membuat perkembangan di Xiao Mansion hingga pada akhirnya menjadi semakin kuat. Dengan adanya Le Shaolong dan Qian Lao di sini tidak akan ada permasalahan besar di Xiao Mansion. Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiao Yan pun pada akhirnya segera bergegas ke Bahtera. Yun Xin pada saat ini masih duduk di samping kepompong biru dan menunggu dengan tenang. Sudah lama waktu berlalu tetapi Gui Yin pada saat ini masih belum bergerak. Hal ini membuat Xiao Yan menjadi sedikit bingung oleh karena itu Xiao Yan segera memeriksanya. Setelah memeriksa Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa aura Gui Yin pada saat ini tidak stabil dan bukannya naik malah terjatuh. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata bahwa pada saat ini ada yang salah. Yun Xin pun segera menjadi gugup saat mendengar perkataan Xiao Yan dan segera bertanya apakah yang terjadi pada Gui Yin. Xiao Yan pun pada saat ini segera merasakan aura dari Gui Yin dan Xiao Yan tiba-tiba seketika mengerti. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa Gui Yin tidak memiliki umur panjang dan begitu kepompong hijau ini memudar, maka Gui Yin akan mati bersamanya. Mendengar hal tersebut Yun Xin pun sedikit terkejut tetapi tanpa ragu sedikit pun dirinya segera menggigit ujung lidahnya dengan keras. Yun Xin pun memuntahkan seteguk darah yang langsung menodai kepompong di rumah menjadi merah. Darah menempel pada kepompong biru sebelum akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung menjadi kepompong biru. Yun Xin pada saat ini benar-benar membagi esensi hidupnya sendiri. Hal itu menyebabkan kerusakan besar kepadanya dan langsung menyebabkan aura Gui Yin jatuh dari bintang 9 Dodi ke bintang 5 Dodi. Xiao Yan juga tidak bisa melakukan apa-apa di samping. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah pilihan dari Yun Xin sendiri terlebih lagi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki cara. Sementara itu pada akhirnya kepompong Qian perlahan terbuka dan di bawah cairan kental ada sosok putih tergeletak di dalamnya. Menilai dari ukuran tubuhnya itu hanya seukuran anak berusia 5 atau 6 tahun, tetapi saat suara nafas dari sosok itu keluar, Yun Xin juga pada akhirnya menghela nafas lega. Yun Xin perlahan mengambil sosok yang berada di dalam cairan kental hingga pada akhirnya melihat penampilan anak tersebut.
Fitur wajahnya sangat indah dan dapat dilihat bahwa Guiyin pasti seorang pemuda tampan sebelum dirinya mati. Yunxin pun menatap cocok bocah di lengannya dengan mata bingung sebelum akhirnya segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Ini adalah Guiyin tetapi tubuhnya pada saat ini hanya bisa dibentuk sedemikian rupa. Meskipun dirinya masih hidup mungkin ingatannya telah memudar dan di dalam kehidupan ini, Yunxin akan mati-matian melindunginya apapun yang terjadi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Yunxin tidak perlu mengucapkan terima kasih dan hanya cukup melindunginya dengan baik. Mendengar hal tersebut Yunxin pada saat ini tidak bisa banyak berbicara dan hanya memandang ke arah bocah tersebut. Melihat situasi ini pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera meninggalkan mereka berdua. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan yang telah menghilang untuk beberapa waktu akhirnya datang kembali menemui Xiaoyan, tetapi pada saat ini Xiao Zhan tidak datang sendiri dan dirinya mengajak Qian Ning. Ekor ikan Qian Ning juga pada saat ini berubah menjadi kaki putih yang ramping. Xiao Zhan pun memimpin Qian Ning dan pada saat ini segera menyapa Xiaoyan. Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di aula dan mengatur beberapa hal kecil di klan pun seketika terkejut. Nan Erming dan yang lainnya yang juga pernah melihat Qian Ning bahkan pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Qian Ning. Ditatap oleh semua orang Qian Ning pun tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kelapanya karena malu. Dirinya meraih sudut pakaian Xiao Zhan dan Xiaoyan tersenyum penuh arti saat melihat gerakan kecil ini. Xiaoyan pun tanpa sadar berpikir tampaknya sosok Qian Ning ini sudah sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu ke arah Xiaoyan. Melihat senyuman Xiao Zhan ini Xiaoyan secara alami menebak maksud dari Xiao Zhan. Xiao Zhan tampaknya ingin pergi bersama dengan Qian Ning begitu juga dengan Nan Erming yang ingin membawa Huo Hong'er. Namun Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan menolak karena tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perjalanan ini adalah pelarian yang sempit. Akhirnya Xiao Zhan pun segera berkata bahwa dirinya mengetahui maksud dari Xiao Zhan, tetapi perjalanan ini bukanlah lelucon seolah-olah mereka akan pergi ke Dufan atau berkunjung ke rumah nenek. Kali ini bahayanya akan sangat tinggi dan Xiaoyan bahkan tidak yakin untuk bisa melindungi mereka. Mendengar hal tersebut Qian Ning pada saat ini menggigit laptop hingga akhirnya berkata dengan malu-malu bahwa Qian Ning tidak takut mati. Setelah selesai berbicara pada saat segera menatap ke arah Xiaoyan segera menatap ke arah Xiao Zhan dengan tatapan kosong. Ini adalah perjalanan kultivasi yang panjang dan jika mereka memiliki pendamping mereka tidak akan begitu kesepian tetapi ini bukanlah sebuah permainan. Xiaoyan tidak tahu lawan kuat seperti apa yang akan dihadapi oleh semua orang di masa depan. Jika mereka tidak berhati-hati maka nyawa mereka akan menghilang. Demi keselamatan mereka Xiaoyan pada saat ini masih menggelengkan kepalanya. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa itu tidak boleh. Xiaoyan akan memberikan sikap yang sama terhadap Xiao Zhan dan Nan Erming terhadap permasalahan ini. Mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan karena jika mereka benar-benar mencintainya, maka Xiao Zhan dan Nan Erming harus membiarkan mereka tinggal di sini. Contoh latihan mereka yang pada saat ini memiliki bini 6 dan tidak ada yang dibawa belum memang mau nyari lagi. Mendengar perkataan Xiaoyan yang tegas ini baik Xiao Zhan dan Nan Erming pada saat ini hanya bisa terdiam. Tentu saja baik Qian Ning maupun Huo Hong'er pada saat ini juga benar-benar merasa sangat sedih. Air mata menggenang di mata Qian Ning hingga pada akhirnya dirinya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya memiliki garis darah keturunan. Dengan begitu maka dirinya berpikir bahwa dirinya akan bisa menjadi lebih kuat dengan waktu cepat. Xiaoyan pun menatap ke arah Qian Ning dan pada saat ini Xiaoyan segera merenung. Sementara itu Huo Hong'er juga pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Huo Hong'er berkata jika Erming sudah mati maka apa gunanya bagi Huo Hong'er untuk hidup. Mereka telah menyetujui untuk hidup dan mati bersama ketika mereka melakukan sebuah pernikahan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya segera merenung. Xiaoyan pada saat ini segera teringat istri-istrinya tetapi Xiaoyan pada saat ini masih benar-benar bingung.
Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Zhan berkata selain itu Qian Ning juga bisa memasak makanan enak. Oleh karena itu pada saat ini Tuan Muda setuju saja karena Xiao Zhan pasti akan melindunginya dengan segenap kekuatannya. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan mereka. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini mengizinkan mereka, tetapi mereka jangan hanya fokus pada masalah percintaan dan harus tetap giat berlatih. Saat mereka melakukan perjalanan ini mereka masing-masing harus segera menerobos ke Dou Xian untuk Xiao Yan. Jika tidak bagaimana mereka bisa melindungi kekasih masing-masing, bahkan hidup mereka sendiri pada saat itu benar-benar akan dipertaruhkan. Xiao Zhan dan Nan Erming pada akhirnya mengangguk persamaan mereka berkata bahwa mereka pasti akan berlatih keras dan menerobos ke Dou Xian secepat mungkin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini memiliki keyakinan kepada mereka berdua, tetapi sekarang orang yang paling diharapkan untuk menerobos ke Dou Xian bukanlah Xiao Zhan ataupun Nan Erming. Orang itu adalah Long Yi yang memiliki darah Zhu Ji Yuyin dan telah mencapai tahap awal bintang 9 Dodi. Selama dirinya memiliki waktu yang cukup untuk berlatih maka hanya permasalahan waktu hingga pada akhirnya login menerobos ke Dou Xian. Xiao Yan pun menghela nafas hingga pada akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya segera menjalani kegiatannya masing-masing. Xiao Yan tinggal di benua dulu selama setahun dan selama periode waktu ini Xiao Yan mengamati perkembangan berbagai ras dan situasi perkembangan jauh lebih baik dari yang diharapkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa sangat nyaman dan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Sebelum Xiao Yan pergi Xiao Yan juga meminta suatu hal kepada Qian Lao. Xiao Yan pada saat ini meminta Qian Lao untuk menjadikan Xiao Qi sebagai muridnya. Kekuatan Xiao Qi sekarang menjadi yang terlemah di antara istri Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan harus memikirkan cara untuk membuat Xiao Qi menjadi kuat. Sebelum pergi Xiao Yan juga harus mencari cara bagaimana melindungi Kai Lin begitu juga King Lin dari jarak jauh. Yao Lao juga pada saat ini tidak memberitahu Xiao Yan siapakah target yang dirinya sukai. Karena rasa kemaluannya pada saat ini Yao Lao benar-benar tidak ingin memberitahu kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak ingin bertanya lebih banyak dan setelah bertukar salam dan mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri di bahtera. Selain itu dalam 1 tahun ini atas permintaan Xiao Yan dan semua orang bahtera pun dicuci ulang dan didekorasi. Pada saat ini ada 2 karakter besar yang bertuliskan Team Fearless. Bahtera pada saat ini benar-benar terlihat lebih cantik jika dibandingkan dengan bahtera sebelumnya. Xiao Yan yang berdiri di atas bahtera pada saat ini menatap ke arah kejauhan. Mata Xiao Yan menunjukkan nostalgia dan Xiao Yan pada saat ini bergumam ketika meninggalkan benua Dodi harus melewati benua Doqi. Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu banyak untuk kembali dan melihat-lihat di benua Doqi. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya pada saat ini. Pada akhirnya suara ledakan bahtera pun bergema dan perlahan-lahan bahtera terangkat. Semua orang berdiri di geladak melihat benua yang menyusut secara bertahap hingga pada akhirnya mereka pun pergi. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke benua Doqi. Pada akhirnya dalam waktu singkat mereka pun segera sampai di lubang cacing. Xiao Yan mengendalikan arah dari bahtera dan pada saat ini kelompok Xiao Yan segera memasuki kehampaan. Sementara itu di sisi lain di lautan ketiadaan tepatnya di bahtera hitam dan merah, seorang pemuda pada saat ini merawat serigala darah yang terluka dengan hati-hati. Dirinya mengambil beberapa pil obat penyembuhan untuk serigala darah. Pada akhirnya serigala darah pun terpatuk 2 kali dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Dirinya pun segera duduk dan bersila sebentar sebelum akhirnya dirinya membuka matanya. Pangeran ketiga pada akhirnya segera bertanya kepada serigala darah apakah pada saat ini dirinya baik-baik saja. Serigala darah pun menggelengkan kelapanya dengan mata yang pada saat ini merah. Dirinya tidak pernah berharap bahwa dirinya benar-benar akan dikalahkan oleh makhluk dari dunia yang lebih rendah. Serigala darah pun pada akhirnya berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Apakah pada saat ini mereka dalam perjalanan kembali?
Pangeran ketiga pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sekarang dalam perjalanan kembali ke alam Dewa Darah. Dirinya tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di alam ini. Selain itu ada juga Master Ilusi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan suci. Mendengar hal tersebut Serigala Darah pun segera berkata bahwa orang yang dirinya lawan juga memiliki kekuatan spiritual keadaan suci. Dirinya benar-benar harus membalas dendam ini dan dirinya akan datang kembali. Serigala Darah benar-benar memiliki kemarahan di dalam hatinya dan pada saat ini nama Xiao yang benar-benar diukir di dalam hatinya. Serigala Darah pun lanjut berkata bahwa lain kali dirinya akan mencari perisai jiwa. Jika bukan karena kekuatan spiritual orang ini di keadaan suci dirinya pasti akan bisa membunuhnya. Kali ini dapat dikatakan bahwa Serigala Darah benar-benar terlalu ceroboh ketika berhadapan dengan orang ini. Dirinya tidak pernah berpikir bahwa dunia tingkat rendah seperti itu akan memunculkan seorang dosian yang cukup kuat. Wajah Serigala Darah pada saat ini sangat jelek sementara wajah dari pemuda itu sedikit pucat. Melihat hal ini Serigala Darah pun segera bertanya apakah pangeran ketiga pada saat ini juga terluka. Pangeran ketiga pada akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah bahwa kakak Serigala Darah tidak perlu khawatir. Dirinya pada saat ini benar-benar baik-baik saja dan akan segera pulih untuk waktu singkat. Selain itu kakak Serigala Darah juga jangan mengkhawatirkan mengenai orang-orang dari klan. Dirinya tidak akan menyalahkan kakak Serigala Darah untuk permasalahan ini. Ketika mereka kembali dirinya akan memberitahu ayahnya bahwa dirinya memohon pada kakak Serigala Darah untuk mengajaknya bermain-main. Dengan begitu maka kakaknya tidak akan menghukum kakak Serigala Darah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Serigala Darah hanya bisa terdiam. Perasaan hatinya pada saat ini benar-benar sangat buruk dan dirinya benar-benar memikirkan pertempuran sebelumnya melawan Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya menekan emosinya sebelum akhirnya dirinya terdiam dan segera menutup matanya. Kedua orang ini memutuskan untuk menyembuhkan luka mereka dan kembali ke alam Dewa Darah dengan kesal. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam jalur lubang cacing. Xiao Yan benar-benar tidak sabar menantikan kedatangannya ke benua Doqi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin segera sampai ke benua Doqi dan bertemu dengan semua keluarganya untuk berpesta makan basreng budayanti.